Kembali pada malam hari ini kita mengkaji kitab Hidayatus Salikin, yang sampai pembahasan kita ke pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan sholat hajat, yang tidak asing menjadi suatu kebiasaan buat kita apabila ada keperluan, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Kita mempunyai tradisi yang baik, tradisi yang terpuji, tradisi yang bersumber daripada sunnah Nabi SAW, yaitu melaksanakan sholat sunnah hajat. Terlebih yang bersahabat dengan kita akan rangkaian sholat tersebut di saat kita hendak tulak haji, ya, di mana orang hendak tulak haji sebelum tulak selalu melaksanakan sholat hajat dengan orang sekitarnya, berikut kakawalan terdekat maupun yang jauhnya. Supaya kenapa? Supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah. Hajat mulai tulak dari Indonesia ke negeri Makkah, Madinah Al-Musyarrafah wal Mukarramah itu selamat, dan ketika pelaksanaan semua rangkaian-rangkaian ibadah hajinya juga di sana selamat dan lancar, berikut kembali dengan membawa pahala haji yang sempurna. Itu di antara hajat yang terbesarnya. Kemudian juga biasa yang menjadi tradisi kita itu apabila hendak mengawinakan putra atau putri kita, biasanya itu saya yang selalu mendapatkan undangan untuk terlebih dahulu sebelum prosesi, baik itu akad nikahnya atau resepsinya, maka terlebih dahulu dilaksanakan sholat sunnah hajat. Hajatnya supaya acaranya lancar, supaya rumah tangganya rukun, damai dan sejahtera, sakinah mawadah warahmah. Dan begitu juga apabila kita ada hajat, biasanya pindahan rumah, pindahan toko, ya, atau kantor dan sejenisnya, itu sudah menjadi sahabat kita semua perihal ibadah 2 rakaat sholat hajat. Alhamdulillah, itu suatu tradisi yang terpuji, yang baik, yang bernilaikan ibadah apabila kita melaksanakannya. Kalau kita mengacu kepada dasarnya, bahwasanya pelaksanaan sholat hajat itu tidak hanya dilaksanakan di saat ada hajat-hajat yang bersifat sakral saja, atau yang sangat dan amat penting saja. Karena kita ini tidak lepas daripada hajat, tidak lepas daripada hajat. Pasti itu setiap manusia ada hajat, baik yang kecil maupun yang besar, yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan, yang diketahui maupun yang tidak diketahui, pasti ada hajat. Jadi melaksanakan sholat sunnah hajah itu jangan kalau pas ada perihal-perihal yang gonol saja, seperti hendak menikahkan anak, atau ini seorang hendak menikah lagi, sholat hajat dulu supaya lancar, ya, ataupun hendak tulak haji, umroh dan sekitarnya dan sebagainya. Melainkan setiap saat, ya, setiap saat kita lakukan sholat hajat itu. Terlebih kalau kita memang sudah menjadi kebiasaan sehabis melaksanakan sholat subuh itu sampai dengan waktu isyraq. Nah, di situ juga kesempatan kita untuk melaksanakan sholat hajat yang digabungkan dengan sholat isyraq. Usalli sunatal isyraq wa tasbih, usalli sunatal isyraq wa duha, ya, kemudian wa taubah wal istikharah wal hajah, ya, wal hajat.
Rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jadi 2 rakaat di dalamnya terdapat ya pahala yang didapatkan dari pahala hajat, dari pahala solat duha, dari pahala solat istikharah, dari pahala solat taubat ya. Itu namanya mundarij, indiraj ya, bisa disekaliguskan dan include dengan beberapa pelaksanaan solat meskipun hanya dengan niatnya, tapi kita dekat dengan niat tadi itu dapat pahala. Pahala yang kita niatkan solat hajat, pahala yang kita niatkan solat duha, pahala yang kita niatkan solat istikharah dan solat sunnah isyraq. Nah, itu yang cerdas. Jadi sekali berbuat tapi banyak didapat. Ya, hanya dengan niat, karena innamal a'malu binniyat. Ya. Segala suatu perbuatan itu yang menjadi tolak ukurnya adalah niat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Ya, karena yang menjadi sentral pandangan Allah itu hati, kemudian isinya hati. Isinya hati itu adalah niat. Ya, amunnya kita niatnya baik, ya, yang kita hasilkan, yang kita dapatkan juga perkara yang baik. Ya, dan akan nampak kebaikan itu pada diri kita. Seperti kita di sini duduk, ya, niat banyak niatnya. Ya, niat i'tikaf, niat menuntut ilmu, ya, niat silaturahmi, niat memandang wajah ustadz, ya, waduh, niat berzikir, banyak niatnya, niat menuntut ilmu, ya. Nah, jadi sekali kita duduk tapi banyak niatnya, maka yang kita dapatkan itu pun sesuai dengan niatnya. Banyak juga kita dapatkan. Keluar dari tempat ini berbagai macam-macam tuh pendapatannya. Ya, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit, tergantung lagi kepada niatnya. Itu. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah rasulih. Niatnya karena Allah, dia dapatkan Allah dan Rasulnya, berikut dunia, berikut akhiratnya. Ya, include dia niatnya karena Allah, yang dia lakukan itu dia dapatkan Allah, dia dapatkan Rasul, dia dapatkan dunia, dia dapatkan akhirat. Ya, Masya Allah, sampai ada salah satu Habib ulama besar di Tarim, Habib Sa'ad namanya. Ya, Habib Sa'ad, Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus namanya. Habib Sa'ad gelarannya. Beliau mengarang kitab An-Niyat. Ya, mengarang kitab An-Niyat, yaitu beberapa niat. Sampai satu kitab seperti ini isinya masalah niat aja. Jadi memang ada kaitannya dengan segala aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari. Kalau kita niatkan karena Allah, itu semuanya akan bernilaikan ibadah. Allahu Akbar. Jadi sungguh luar biasa. Ya, kita kembali lagi kepada sholat hajat. Jadi sholat hajat kalau bisa dilakukan, ya, jangan kita nunggu mau umroh, nunggu mau haji saja, nunggu pas mau pindahan rumah atau pindahan kantor, ya, atau pindahan toko dan sebagainya. Akan tetapi juga dilakukan setiap saat, setiap hari, ya, supaya memang hajat kita kabul, ya, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faidatun fi bayani salatil hajati. Ini suatu faedah pada menyatakan sembahyang hajat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa sempit atasnya beberapa pekerjaan dan sangat hajat ia pada pembaikan akan agamanya dan dunianya, kepada perkara suatu yang susah atasnya, maka hendaklah ia sembahyang hajat. Ya, coba cari solusi dengan cara beribadah, begitu. Cara pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di musim yang serba susah seperti ini, ya, banyak yang di PHK atau dirumahkan, ya, banyak yang sumber keuangannya mulai menipis, banyak yang mengeluh tentang bisnisnya, tentang usahanya, ya, dan sebagainya. Itu perkara dunia. Juga banyak yang mengeluh tentang ibadahnya, mulai malas, mulai koler bangun malamnya,
susah, sholat 5 waktunya aja susah, apalagi bangun malam. Yang wajib aja ditinggalkan, apalagi nang sunnah. Ya, banyak yang seperti itu disebabkan banyak permasalahan yang menumpuk di dalam pikirannya, sehingga ya terabaikanlah kewajiban-kewajibannya dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus ada solusi. Maka solusinya pendekatan kembali diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara kita sembahyang, ya, salat. Karena itu merupakan solusi yang paling jitu, yang paling mantap. Ya, kita berdialog, berdiskusi kembali dengan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan pesan-pesan kita kepada Allah, ya, aspirasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Allah, saya punya hajat ini, hajat ini, hajat, ditanggapi sama Allah. Itu pasti ditanggapi, asalkan jangan sekali aja. Terus menerus kita jangan bosan-bosan, akan ditanggapi dan disambut baik oleh Allah. Insya Allah akan dibalas sesuai dengan hajat kita. Ya, jangan cuma sekali aja sholat hajatnya, ujarnya sholatnya sholat hajat. Ini saya ada hajat, saya sholat kok enggak kabul-kabul hajatnya, gimana? Baru berapa kali lakukan? Sekali aja Pak Ustadz. Nah, sekali aja. Jangan sekali aja. Jadi terus menerus, continue kita melakukannya, memohon kepada Allah. Jadi kalau sekali dua kali belum dikabulkan, bukan berarti Allah itu tidak peduli dengan kita. Mungkin ya Allah itu sayang kepada kita, senang dengan kita, kita selalu berdiskusi dengannya, kita selalu berdialog dengannya, kita selalu mengeluh mengadu, tapi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang. Ya, soalnya kalau kita curhat kepada Allah, itu Allah senang kepada kita. Curhat apa saja berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kehidupan, dengan rumah tangga, apalagi perkara ibadah, perkara agama, perkara ibadah. Allah senang kalau ada curhat dari hambanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Ya, saya berserta bersamaan ma'iyah, orang yang hatinya merasa gundah gelisah tapi karena aku, li ajli, karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Waduh, ini kita tuangkan semuanya di hadapan Allah. Kalaunya kita menuangkan kesusahan kita di depan manusia kepada orang, ya, sekalipun itu sahabat karib kita, belum tentu dia membantu. Aku ini lagi susah ini, aduh, uang sudah nggak ada lagi ya, urusan kayak ini. Cuman kayak itu aja. Kesiannya ikam deh, itu aja. Kesiannya ikam deh, itu aja. Nggak, jarang yang tenang aja, aku bantu kamu. Jarang ya, apalagi seperti ini keadaannya. Kita yang keluhkan, kita kesahkan segala kesusahan kita kepada teman kita sekalipun, apalagi yang sifatnya orang lain. Pak Ustadz atau sedang sana kayak ini susah bener belakangan ini, ya Allah, belum bayar ini, belum bayar itu, belum. Oh iya kah, sabar aja ikam. Paling jawabannya itu sabar aja ikam. Memang kondisinya ini seperti ini tuh Pang, bukan ikam aja, aku juga sama, padahal duitnya banyak itu. Oh iya, bukannya membantu, aku juga sama. Memang semuanya Pang kayak ini. Coba kalau kita sama Allah Subhanahu wa taala, Allah itu pasti, apalagi malam hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam di saat orang semuanya nyenyak dalam guringnya, dalam mimpinya, kita berdialog, berdiskusi, sharing dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, curhat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Allah yang menyampaikan, ud'uni astajib lakum, berdoa minta kepadaku, akan aku ijabah doa kamu, tapi harus rancak doanya. Hal min sailin, ujar Allah, apakah ada yang meminta? Fa'uti, iya, akan aku berikan. Ini janjinya Allah. Kalau Allah sudah berjanji itu la yukhliful mi'ad, tidak mungkin diingkari. Yang penting kita harus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, segala doa kita itu akan diijabah, yakin. Ya, wa antum muqinuna bil ijabah, kata Allah. Kalian harus yakin kalau permohonan dan permintaan kalian itu akan
akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita minta tangan kayak ini tapi hatinya tidak yakin. Nah, ini yang berbahaya. Ya, hatinya tidak yakin. Kan tolak ukurnya dalam hati. Meskipun kita nangka ini tangannya, tapi hati kita mantap dengan Allah, itu yang akan dijabah. Apalagi disertakan dengan ekspresi kita. Kalau kita memang betul-betul hajat, ya Allah, seperti mana ketika Rasulullah mengekspresikan ada hajat yang penting dengan Allah Subhanahu wa taala daripada perkara dakwahnya ketika hendak peperangan, ya, peperangan Badar. Nah, kayak ini Rasulullah berdoa. Sampai terjatuh beberapa kali itu selendangnya Rasulullah. Nah, kayak ini berdoanya, ya Allah, kalau engkau tidak mengijabah, tidak mendengar permohonan, permintaan dan doaku, ya, aku takut nanti kalau aku terkalahkan dan orang-orang beserta aku, siapa lagi yang akan menyembahmu, ya Allah. Itu kayak ini, ya. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ndak ada kesemangetan doanya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma sholli ala, yang semangat, ya Allah. Itu ya Allah, ini fulus. Ya Allah fulus, ya Allah fulus. Langsung fulus. Nah, kayak ini apalagi tengah malam, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Nah, kayak itu. Ini ijabah, pasti pian diijabah, pasti diijabah itu. Ya, ulun tuh rancak sebelumnya itu memohon ya Allah, ulun ini hendak berisi pesantren. Begitu jarulun ulun usia di 40 tahun itu, kabulkan ya Allah, ulun hendak berisi pesantren. Ya Allah, tolong engkau kirimkan seseorang yang dermawan kepada aku ya Allah. Ya, tolong ya Allah, jangan jauh-jauh di kota ya Allah, jangan parak, jangan jauh-jauh karena kejauhan. Yang parak dari rumah aja ya Allah. Nah, tapi rancak selalu kita mohon kayak itu, alhamdulillah dijabah. Ada di Damanhuri kan kada jauh-jauh banget. Ya, ada jauh-jauh banget. Kalau yang jauh-jauh ada yang DL, yang di Tenggarong, Betatawaran, jauh kita. Ya Allah, hendak nang parak-parak aja dari majelis ulun ya Allah. Nah, sudah minta nawar pulang. Tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pas di usia 40, saya sekarang 41. Setahun yang lalu saya dapat tanah itu. Di usia 40 diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintanya, waduh, dari sebelum usia 40 minta terus 40 hendak berisi pesantren, diijabah oleh begitu usia 40 langsung ada orang datang menghibahkan tanahnya Sagan pesantren. Subhanallah, kan luar biasa. Yang penting sungguh-sungguh kita, ya, sungguh-sungguh dan terus menerus. Jangankan sekelas kita, Nabi Allah Ibrahim aja ketika minta kepada Allah itu terus menerus, kada sekali dua kali ampe, ya, sekali dua kali ampe. Kena pas lagi senang berdoa, pulang lagi susah kada berdoa. Ini ya Allah ya Rabbi, gitu. Nah, ini pokoknya di saat senang dan susah tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim itu 40 tahun berdoa, beliau hanya diijabah. Rabbi habli minas solihin. 40 tahun itu dalam riwayat menyatakan, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku keturunan yang soleh ya Allah. 40 tahun baru ujar Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Ya, setelah 40 tahun fabasyarnahu bigulamin halim, sesuai dengan doanya. Ikam hendak anak yang soleh, aku sampaikan kabar gembira dengan pian, ujar Allah. Aku berikan keturunan anak yang halim, anak yang sabar. Masya Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berapa? 40 tahun. Kita nih, ujar Habib, jar kau berdoa tengah malam diijabah. Ya Allah, ulun hendak bini yang bungas. Yang ada aja belum habis, nak bini pulang bertambah. Selagi bini urun lagi guring ya Allah. Kadang mendengar sidin. Hendak bawa isi rumah, hendak bawa ini. Cuman sekali aja berdoanya. Imbah itu kada berdoa lagi. Mana le? Kok mana? Berapa kali kan berdoa? Sekali aja. Nah, jangan sekali aja. Mungkin diijabah oleh Allah.
tapi diijabahnya itu kada berbentuk itu. Nah, kita nih hendak seumpama hendak bini pulang, cuman sekali aja, wah kok kada diijabah? Bisa jadi diijabah, cuman diproses dulu, hati bininya nang ada itu dilembutkan dulu, itu juga diijabah. Nah, tinggal kita aja lagi. Nah, kayak itu. Jadi diijabah juga doa itu, disesuaikan dengan keperluan kita. Ya, bisa jadi kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, akhirnya diselamatkan oleh Allah berkat doa kita tadi itu. Antara dua, kalau tidak diijabah, dibuktiakan di dunia, disimpan doa itu oleh Allah untuk dibuktiakan kena di akhirat. Pas di akhirat takajutan kita, ini jar Allah, nah semalam pian berdoa ini hendak tambah bini, hendak tambah bini, hendak tambah bini sampai bertahun-tahun kada juga diijabah. Ternyata begitu di akhirat, nah disuruh sama Allah, nah ikam 70 ikong langsung dapat. Allah, ternyata doanya disimpan oleh Allah sagan di akhirat nanti. Nah itu, jadi antara dua itu aja. Kalau kada diijabah berarti disimpan sagan di akhirat kaina. Kalau di luar itu bukan berarti Allah kada mengijabah, mungkin ada masalah di dalam diri kita. Masalahnya mungkin di bab adab, tidak ada adab dengan Allah. Masalahnya mungkin hati kita pas lagi tidak bersih kita berdoa. Masalahnya mungkin kita tidak yakin dengan Allah, jadi salahkan diri kita. Perkara diijabah, pasti diijabah itu doa setiap kita berdoa. Hanya saja ada yang dibuktiakan, diberiakan di dunia, ada yang disimpan sagan di akhirat kaina. Jadi tidak ada rugi dalam berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Al-Imam Ghazali di sini disebutkan, baik itu ada perkara yang berkaitan dengan permasalahan dunia, ya, seperti gawian kita, ya, bisnis kita, kan perkara dunia semuanya itu. Kita jualan kaplingan kada payu-payu, ya, coba pian bawa sembahyang hajat itu, ya, ulun ada sebuting rumah mengolah di Juanda 7, ya, ada payu-payu. Wajar lu apa ini solusi, ada apa ini, biasanya kada lawas ini parak setahun kada payu-payu. Wah, dibawa sembahyang hajat aja, dibawa sembahyang hajat di situ, ya, kemudian bawa baca burdah di situ, dulu bismillah, berkah, nah kada lawas, nah tesan ini juga tersangkut juga artinya, nah ada nang hendak kan, seperti pasti itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan bujur. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara dunia, apalagi perkara akhirat. Allah akan lebih lagi menyambutnya ketika kita berdoa yang kita meminta kepada Allah itu sagan akhirat. Ya Allah, ulun hendak ke surga ya Allah. Wah, ya, ada ke surga Firdaus ya Allah. Wah, ada ke surga Firdaus. Ya, itu perkara akhirat. Ya Allah, berikan kami taufik, berikan kami hidayah. Kami ini hendak pang semacam bubuhannya tu nah, bangkit tengah malam, berhimmat, beribadah, berdoa lawan pian tu nah. Kami hendak juga berikan kami taufik, ya Allah, taufik, ya Allah, taufik. Nah, karena taufik itu adalah kemampuan, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk bisa dan mampu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhimmat memohon, tambah lagi senang Allah untuk perkara akhirat. Ya, kalau perkara dunia sagan parut aja Allah kabulkan, apalagi sagan akhirat. Ya Allah, jadikan kami orang dermawan, nyaman kami membantu orang tu nah, biar ringan tangan ini, terkadang ngalih bener nih, ya Allah, tangan ini berat kalau untuk kebaikan. Ya Allah, ringankan tangan kami untuk kebaikan, ya Allah. Ringankan kaki kami untuk melangkah ke masjid sagan sembahyang berjamaah di masjid, menuntut ilmu di masjid. Nah, Allah pasti tambah senang. Iya, melihat hambanya seperti itu, minta bantuan kepada Allah untuk akhirat, untuk ibadah. Nah, ujar Al-Imam Ghazali, solusinya sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Wahab Ibnul Warad
bahwasanya ia berkata, inna minad du'a alladzi la yuraddu an yusalli al-'abdu itsnatai asyrata rak'atan yaqra'u fi kulli rak'atin bi ummil Qur'an wa ayatil kursi wa qul huwallahu ahad fa idza faraga kharra sajidan lillah. Oh, ini yang menyampaikan Al-Imam Ghazali. Ya, Al-Imam Ghazali menyampaikan ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Wahab bin Warad. Ya, beliau menyatakan nih Wahab bin Warad ini bahwasanya setengah daripada doa yang tiada ditolakan, artinya tidak ditolak doanya, yaitu bahwa sembahyang seorang hamba Allah 12 rakaat, padahal membaca ia pada tiap-tiap rakaat itu dengan Ummul Quran, yaitu Fatihah, dan baca sertanya itu ayat Al-Kursi dan Qul huwallahu ahad. Demikian takbirnya pada tiap-tiap 2 rakaat, yaitu usalli rakaataini sunnatal hajati lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunnah hajat karena Allah Ta'ala Allahu akbar. Sampai dijelaskan solusinya. Ujar Al-Imam Ghazali yang meriwayatkan dari Wahab bin Warad itu, bahwa sembahyang aja, sembahyang hajat 12 rakaat itu diantara ya cara yang dengan cara itu apabila ia berdoa, memohon, mengharap kepada Allah, Allah tidak mau menolak doa orang tersebut. La yurad, tidak ditolak doanya. Berarti kalau kita minta apa di situ? Minta duit, apalagi duit pian. Kada usah diminta dapat duit itu. Kada usah pian minta duit, ya Allah minta duit, kada usah dimintai duit, dapat. Apalagi dibacakan wirid itu. Ya Allah ya Qudus, beri aku fulus yang warna habang, yang halus-halus, bibarakati Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus. Ada tuh yang seperti itu. Ya, minta kertas habang nang halus-halus. Berkat Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus, Suhaibul Luar Batang, terkenal itu Suhaibul Kes. Kita berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah di depan Al-Habib Abu Bakar Luar Batang itu, Tanjung Priuk, Kes. Sampai itu ada amalan, ya Allah ya Kudus, ya beri aku fulus yang warna habang halus-halus, biberkati Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Hendak diamalkan, pian datang ke sana Jakarta, baca itu. Masya Allah. Minta ya Allah. Tambah lagi kalau kita baca surah Waqiah tuh, habis sholat hajat tengah malam baca surah Waqiah yang Rasulullah sampaikan, siapa yang mendawamkan surah Waqiah lam tusibhu faqah, tidak bakalan terjangkit penyakit pakir. Ya, kering. Faqah itu karing, kantongnya itu karing. Nah, kayak kantong ulunnya, tidak ada duitnya. Nah, ada 10.000. Baca surah Waqiah, ya itu. Jadi lam tusibhu faqah, tidak bakalan terkena ya krisis ekonomi. Ya, sampai karing duitnya. Bukan awaknya aja yang karing, duitnya karing juga. Nggak ada sampai karing tuh. Oh ya, lihat di dompet, nah, di laci, nah, bekabat-kabat duit. Di bawah bantal, nah ada juga di situ. Masya Allah, kada ketangkisan lagi duit. Tangajutan ini kada tahu juga. Masya Allah, itu orang bahari itu kayak itu. Ya, ada kalau bagian lakiannya, di handaknya, di kopiah, di higanya di situ, biar kada ketahuan bini. Ada, karena kalau sudah masuk ke dompet bini ngalih pulang kan, hendak nukar rokok kalau diberinya, nah tinggal dipacul aja kopiah, ting, ada selambar. Aduh, habang, la ilaha illallah. Ya, jadi ini janjinya Rasulullah menyampaikan, Allah tidak bakalan menjadikan orang itu fakir terhadap dunianya kalau yang membiasakan membaca surah Al-Waqiah sebelum guring.
Sebelum guring itu dibaca surah Waqiah itu. Luar biasa pian. Diamalkan. Yang penting itu diamalkan tuh, Pak. Mengamalkannya itu yang ngalih. Kadang baca sekali aja. Kita ini hendaknya sekali langsung cash gitu. Macam menggesek ke ATM tuh, tes langsung keluar. Hendaknya kayak itu. Harusnya kan terus menerus itu dibaca dan yakin kita. Luar biasa. Ini dengan cara supaya kita ini diberikan oleh Allah rezeki ataupun perkara akhirat, perkara dunia dan akhirat dua-duanya. Kata Al-Imam Ghazali menyampaikan daripada riwayat Wahab bin Warad tadi itu, sembahyang hajat 12 rakaat, maka dengan cara seperti itulah apabila dengan solat 12 rakaat tadi itu di tengah-tengahnya dia berdoa kepada Allah, doanya tidak bakalan ditolak, permohonannya tidak di cancel, disambut, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Caranya, niat dulu, usolli rakaatain sunnatal hajat lillahi ta'ala. Meskipun 12 rakaat tetap 2 rakaat. Jangan langsung 12 rakaat. Usolli isna asyar rakaatan. Sunnatal hajat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sengaja aku sholat 12 rakaat langsung aku. Sunnah hajat lillahi ta'ala, 2 rakaat. Ya, afdolnya seperti itu. Kalau bisa pindah-pindah. Amunnya kita sorangan beribadah tuh, di sini 2 rakaat, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi sampai banyak tempat. Kenapa? Tempat yang digunakan untuk sembahyang, untuk beribadah itu akan memberikan persaksian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bujur kai kam nih malam-malam itu sembahyang, nanti akan berbicara yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, kata Allah. Semuanya pada saat itu akan menghabarkan, ibu jujur ya Allah, sidin sembahyang 2 rakaat semalam. Nah nanti nang berikutnya bekesa pulang, iya aku juga mengetahuinya, ini 2 rakaat. Nanti yang lainnya pulang, iya nah aku tahu juga sidin sembahyang 2 rakaat. Banyak yang memberikan persaksian. Makanya jangan di situ-situ aja. Berganti-ganti, berpindah-pindah sini. Karena pian sholat isya di situ, atau nanti maghribnya di sini, isyanya di sini, atau maghrib di sini, nanti isya di sini. Sholat wajib di sini, nanti yang sunnahnya maju lagi ke depan atau mundur ke belakang. Seperti itu. Supaya yang tempat di mana kita di atasnya berpijak untuk beribadah kepada Allah akan memberikan persaksian kelak di yaumil qiyamah. Itu nyamannya. Makanya di sini afdalnya 2 rakaat. 2 rakaat. Habis itu baca Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Kalau bisa itu di Fatihah yang pertama pakai a'udzu dulu. A'udzubillah idza qara'tal Quran fasta'id billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Sampai terakhir. Habis itu surahnya, ujar beliau, membaca ayat kursi. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai akhir. Itu rakaat yang pertama. Kemudian rakaat yang kedua, baca surah Qul huwallahu ahad. Handap aja Qul huwallahu ahad. Yakin tuh hafal semuanya. Lantas berikutnya yang kedua, ketiga sampai ke berikutnya itu berarti kan kalau 12 rakaat dibagi 2, 6 rakaat. 2 rakaat berikutnya apa pulang yang dibaca? Itu pulang ayat kursi kulhu. Nanti 2 rakaat berikutnya ayat kursi kulhu. Rakaat berikutnya ayat kursi kulhu sampai 6 kali. Ayat kursi kulhu, ayat kursi kulhu. Yang 2 rakaat berikutnya. Nah, ketika di sujud terakhir setelah, kalau di sini petunjuknya fa idza faragha. Nah, apabila selesai sembahyangnya tuh, fa idza faragha,
apabila selesai sembahyangnya kharra sajidan lillah. Itu kharra sajidan lillah, langsung kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa memohon kepada Allah. Boleh di situ pakai bahasa Indonesia. Ya, boleh bahasa. Ada sekali saya menjadi makmum pada saat itu. Ya, salat hajat. Jadi sistemnya begitu. Ya, dia salat hajat seperti mana biasa, Cuman sehabis itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ini sujud lagi. Nah di situ ini berhimmat berdoa kepada ya Allah, ya, kabulkan hajat kami ya Allah, berikan kami rezeki, pakai bahasa Indonesia, berikan ini, berikan, tidak apa-apa. Tapi sudah di luar sholat. Yang kada boleh artinya batal sembahyangnya masih di dalam sholat tadi. Ya, sholat hajat kan biasa sujud terakhir itu kita baca tasbih 10 atau 11 kali. Kemudian sholawat 10 atau 11 kali, kemudian doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 atau 11 kali. Habis itu kita sampaikanlah hajat kita kepada Allah. Ya Allah, hendak ini, hendak ini, hendak ini, hendak ini. Mendoakan siapa yang mengiau kita, kita doakan. Iya, jangan kita dikiau orang, berdoanya segan kita seorang. Kita dikiau orang, doakan aja kami ini begitu sujud terakhir ini tahu ini mustajab doa, sagan inya seorang. Oh, ya Allah aku minta ini, yang lain kada usahkin, aku aja dulu ya Allah. Wah kacau itu. Orang ikam nih di kiau itu akan mendoakan aku, bukan mendoakan diri kamu seorang. Nah ketika mendoakan orang itu walakam mithla dzalik, dia pun dapat juga sebujurnya, dapat ketika mendoakan orang lain itu. Nah itu berdoa. Ya boleh. Nah sehabis itu kalau sudah baca, kita mau baca kata tasbihnya, enggak baca ada apa-apa juga. Kalaunya anu bibai sakit di sini, bibai kalau awas-awas sujud kada sanggup kok. Sudah seperti biasa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali sudah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu sujud lagi. Iya, boleh niat sujud syukur di situ. Ya. Nah hanya di situ berdoa, ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, minta macam-macam, minta semuanya lah ya Allah. Ya, pokoknya minta dunia dan akhiratnya. Saya sudah, baru kita, ya selesai di situ. Jadi di sini faida faraga, apabila selesai, ya maka kharra sajidan lillah. Kharra itu menyungkurkan diri kita, sujud kepada Allah, berkhidmat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila selesai daripada sembahyang itu, nah di sini sebutkan artinya, apabila selesai daripada sembahyang itu maka sujud ia bagi Allah taala dan baca di dalamnya. Nah ada doanya di sini. Apa doanya itu? Panjang sekali, insyaallah dibacakan di minggu yang akan datang. Karena masuk waktu Isya, mudah-mudahan. Jadi ini bersambung. Ya, doanya mantap pokoknya. Ya, jadi minggu yang akan datang kalau kada hadir rugi tuh kada dapat doanya kena. Ini pokoknya kada ditolak doanya ini. Jadi harus tahu doa apa gerang. Pokoknya hadir minggu yang akan datang biar dapat doanya kena. Allah, baca doa yang lain belum tentu ini doa yang ada di sini tuh Pak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, mudah-mudahan hajat kita kabul. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran thayyiba wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani wa hab ya ghani bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Iqdi hajatina ya Allah, hajat dunyawiyah bil maisarah wa hajat al akhirah bil maghfirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.